Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mami Sri Mulasih. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 29 Kelompok 2. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran saya yang dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Tapi sebelum itu, kita harus tahu lebih dulu apa itu asinkronus dan apa itu sinkronus. Sinkronus adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call, Zoom meeting, dan lain-lain. Sedangkan asinkronus adalah tayangan daring yang tata laksana komunikasinya dilakukan secara tunda dengan menggunakan media email, media PDF, dan lain-lain. Pengalaman belajar yang saya rasakan secara asinkronus pada saat MOOC, di mana MOOC ini melakukan pembelajaran secara mandiri atau belajar yang dilakukan oleh orang dewasa. Dapat dipelajari modul ini secara mandiri. Dengan pembelajaran asinkronus, ada kelebihan yang saya rasakan. 1. Memungkinkan setiap orang dimanapun dan kapanpun untuk belajar, di mana dengan begitu kita lebih leluasa memiliki waktu dalam belajar karena sifatnya yang fleksibel dan kita bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua adalah peserta dapat belajar sesuai dengan karakteristik dirinya sendiri karena bersifat individual. Yang ketiga, peserta dapat mengakses informasi yang diberikan dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. Kemudian yang keempat, mendorong peserta untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Kelima, isi dari media dapat diperbarui dengan mudah. Di samping kelebihan yang saya rasakan, ada pula kekurangan yang saya rasakan. Pertama, keberhasilan pembelajaran bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar peserta. Kemudian yang kedua, akses jaringan untuk melakukan review materi juga menjadi kendala. Yang ketiga, pembelajaran dapat cepat merasa bosan dan jenuh. Yang keempat, akses untuk bertanya dibatasi sehingga jika ada materi yang dirasa kurang paham, harus ditunda terlebih dahulu. Pengalaman belajar secara sinkronus adalah salah satunya adalah pembelajaran distance learning yang sedang dilakukan saat ini Latsar CPNS Kementerian Desa tahun 2001, di mana pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara daring dengan pembelajaran lewat Zoom meeting dan pembelajaran sinkronus ini saya dapat mengajukan pertanyaan langsung ke materi, pemberi materi. 2. Keaktifan dalam pembelajaran bisa dilihat secara langsung. Yang ketiga, bisa mendapatkan materi pembelajaran yang lebih maksimal dari pemateri, sehingga tidak terfokus hanya pada isi modul saja. Namun, di samping kelebihan dari pembelajaran sinkronus ini, ada beberapa kekurangan yang saya rasakan saat sinkronus. 1. Akses internet yang kadang kurang stabil sehingga mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, waktu yang terbatas yang disediakan untuk belajar. Ketiga,
Pertanyaan yang dibatasi karena terbatasnya waktu pembelajaran. Pada intinya, baik pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus, keaktifan peserta itu sangat diperlukan. Untuk dapat memahami materi secara luas, tentunya dapat menambah pengetahuan peserta terhadap materi yang disampaikan. Jadi, tidak fokus hanya pada modul saja. Dengan begitu, tentunya peserta dapat memahami materi secara luas dan secara tepat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.